Fisiologi metabolisme merujuk pada serangkaian proses kimiawi yang terjadi dalam tubuh untuk mendukung kehidupan. Metabolisme mencakup dua aspek utama. Anabolisme, proses pembentukan molekul yang lebih besar dari molekul yang lebih kecil, memerlukan energi, dan katabolisme, proses pemecahan molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil. Melepaskan energi. Kedua proses ini bekerja secara terkoordinasi untuk menghasilkan energi, mendukung pertumbuhan, dan memastikan fungsi tubuh yang optimal. 1. Metabolisme energi. Metabolisme energi adalah serangkaian reaksi biokimia yang digunakan tubuh untuk menghasilkan, menyimpan, dan menggunakan energi dari makanan. Metabolisme energi meliputi A. Sumber energi. Energi yang dibutuhkan tubuh berasal dari karbohidrat, lemak, dan protein, yang dipecah untuk menghasilkan ATP, adenosin trifosfat, bentuk energi yang dapat digunakan sel. Makanan yang kita konsumsi diubah menjadi molekul energi ini melalui serangkaian reaksi metabolik. Sumber energi antara lain 1. Karbohidrat, yakni sumber utama energi tubuh. Karbohidrat dipecah menjadi glukosa, yang digunakan langsung oleh sel untuk menghasilkan ATP melalui proses glikolisis dan respirasi seluler. 2. Lemak, yakni dihidroksilasi menjadi asam lemak dan gliserol, yang kemudian digunakan dalam proses beta oksidasi untuk menghasilkan ATP. 3. Protein, yakni dicerna menjadi asam amino yang dapat digunakan untuk sintesis protein tubuh atau diubah menjadi energi melalui deaminasi dan digunakan dalam siklus asam sitrat, siklus Krebs. B. Jalur metabolisme utama yang meliputi 1. Glikolisis, yakni proses pemecahan glukosa 6 karbon menjadi 2 molekul asam pirufat 3 karbon. Proses ini berlangsung di sitoplasma dan menghasilkan sejumlah kecil ATP serta NADH. 2. Siklus asam sitrat Krebs cycle, yakni setelah glukosa diubah menjadi pirufat. Pirufat diubah menjadi asetil-CoA yang masuk ke dalam siklus asam sitrat di mitokondria untuk menghasilkan ATP, NADH, dan FADH2. 3. Rantai transport elektron, yakni NADH dan FADH2 yang dihasilkan dari siklus asam sitrat membawa elektron ke mitokondria, di mana energi dari elektron ini digunakan untuk menghasilkan ATP dalam proses yang disebut fosforilasi oksidatif. 4. Beta oksidasi, yakni asam lemak dipecah menjadi unit 2 karbon yang disebut asetil-CoA, yang kemudian masuk ke siklus asam sitrat untuk menghasilkan energi.
C. Pengaturan metabolisme. Proses metabolisme tubuh diatur oleh berbagai hormon yang mempengaruhi penggunaan dan penyimpanan energi, yang meliputi 1. Insulin, yakni dihasilkan oleh pankreas. Insulin merangsang sel untuk menyerap glukosa dari darah dan menyimpannya sebagai glikogen di hati dan otot. Insulin juga memfasilitasi sintesis lemak. 2. Glukagon, yakni hormon ini juga dihasilkan oleh pankreas dan bekerja berlawanan dengan insulin. Glukagon meningkatkan kadar glukosa darah dengan merangsang pemecahan glikogen di hati menjadi glukosa, glikogenolisis. 3. Adrenalin, yakni dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Adrenalin merangsang mobilisasi energi dari cadangan lemak dan glikogen dalam keadaan stres atau kebutuhan energi cepat, misalnya saat olahraga atau stres akut. 4. Kortisol, yakni hormon stres yang meningkatkan gluconeogenesis, pembentukan glukosa dari sumber non-karbohidrat, dan juga memobilisasi asam lemak. 2. Metabolisme karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber energi utama tubuh, terutama untuk otak dan otot. Berikut adalah tahapan dalam metabolisme karbohidrat. 1. Pencernaan dan penyerapan karbohidrat, yaitu karbohidrat yang dikonsumsi dipecah menjadi monosakarida, terutama glukosa, melalui pencernaan di saluran pencernaan. Glukosa diserap ke dalam aliran darah dan didistribusikan ke seluruh tubuh. 2. Glikolisis, yaitu glukosa dipecah dalam sitoplasma sel menjadi pirufat. Glikolisis menghasilkan sejumlah kecil ATP serta NADH yang digunakan dalam rantai transport elektron untuk menghasilkan lebih banyak ATP. 3. Glikogenesis dan glikogenolisis, yaitu glukosa yang berlebih disimpan sebagai glikogen di hati dan otot melalui proses glikogenesis. Ketika tubuh membutuhkan energi, glikogen dipecah kembali menjadi glukosa melalui glikogenolisis. 4. Gluconeogenesis, yaitu proses pembentukan glukosa dari molekul non-karbohidrat seperti asam amino dan laktat yang terjadi terutama di hati. 3. Metabolisme lemak. Lemak adalah sumber energi yang sangat efisien, menyediakan lebih banyak ATP per gram dibandingkan dengan karbohidrat. Proses metabolisme lemak melibatkan beberapa tahapan berikut. 1. Pencernaan lemak, yaitu lemak yang dikonsumsi diproses menjadi asam lemak dan gliserol melalui pencernaan di usus kecil dan diserap ke dalam aliran darah. 2. Beta oksidasi, yakni asam lemak dipecah dalam mitokondria untuk menghasilkan asetil-CoA yang kemudian digunakan dalam siklus asam sitrat
untuk menghasilkan ATP. 3. Ketogenesis, yakni ketika asupan karbohidrat rendah, misalnya pada diet rendah karbohidrat atau puasa, tubuh mengubah asam lemak menjadi badan keton, terutama asetoasetat, aseton, dan beta hidroksibutirat, yang digunakan sebagai sumber energi alternatif oleh otak dan jaringan lain. 4. Metabolisme protein. Protein digunakan tubuh untuk membangun dan memperbaiki jaringan, serta untuk sintesis hormon dan enzim. Namun, ketika tubuh kekurangan karbohidrat atau lemak, protein dapat diubah menjadi energi. Metabolisme protein meliputi 1. Pencernaan dan penyerapan protein, yakni protein dipecah menjadi asam amino melalui pencernaan, kemudian diserap ke dalam aliran darah dan digunakan untuk berbagai fungsi tubuh. 2. Sintesis protein, yakni asam amino digunakan untuk sintesis protein dalam tubuh, baik untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. 3. Deaminasi, yakni proses penghilangan gugus amino dari asam amino, yang mengubahnya menjadi senyawa yang dapat digunakan dalam produksi energi atau disimpan sebagai glukosa. 4. Gluconeogenesis, yakni beberapa asam amino yang tidak digunakan untuk sintesis protein dapat diubah menjadi glukosa melalui gluconeogenesis. 5. Siklus metabolisme energi. Setiap sel tubuh, terutama sel otot dan otak, memerlukan pasokan energi yang konstan dalam bentuk ATP. Siklus metabolisme energi mengarah pada produksi ATP yang digunakan oleh tubuh untuk berbagai fungsi biologis, seperti kontraksi otot, sintesis protein, dan pemeliharaan keseimbangan ion. Proses ini melibatkan interaksi antara glukosa, asam lemak, dan asam amino, yang semuanya diubah menjadi ATP dalam mitokondria sel. 6. Faktor yang mempengaruhi metabolisme, antara lain, 1. Aktivitas fisik, yaitu olahraga meningkatkan kebutuhan energi tubuh dan mempengaruhi laju metabolisme. Meningkatkan penggunaan lemak dan karbohidrat untuk energi. 2. Usia, yaitu laju metabolisme cenderung melambat seiring bertambahnya usia, karena kehilangan massa otot dan penurunan aktivitas fisik. 3. Genetika, yaitu faktor genetik dapat memengaruhi seberapa efisien tubuh dalam memproses energi dari makanan. 4. Hormon, yaitu hormon seperti insulin, glukagon, adrenalin, dan tiroid sangat memengaruhi metabolisme tubuh, baik dalam penyimpanan maupun penggunaan energi. 5. Makanan dan diet, yaitu jenis makanan yang dikonsumsi memengaruhi cara tubuh menggunakan energi.
Misalnya, diet tinggi protein dapat merangsang pengeluaran energi lebih tinggi karena efek termogenesis makanan. 7. Kesimpulan. Fisiologi metabolisme adalah proses dasar yang memungkinkan tubuh untuk memperoleh, menyimpan, dan menggunakan energi yang diperlukan untuk kehidupan. Proses-proses ini melibatkan berbagai jalur biokimia yang kompleks yang dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal, termasuk hormon, aktivitas fisik, dan diet. Melalui pengaturan metabolisme yang terkoordinasi, tubuh mampu mempertahankan homeostasis dan mendukung pertumbuhan, perbaikan, serta fungsi tubuh secara keseluruhan.